Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sangat baik, yang penuh kuasa dan kasih setia. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, pimpinan-Mu dalam sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala aktivitas, tugas dan pelayanan kami. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi setiap kami, jamah hati kami Tuhan, supaya kami dengan penuh sukacita menerima akan firman-Mu dan mentaati akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Filipi pasal 4 ayat 6-8. Tertulis demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara yang dikasih Tuhan, pikiran kita jangan sampai hanya berputar-putar di sekitar berita yang disodorkan oleh media. Tapi mari kita lihat kepada hal-hal lain yang baik di sekitar kita. Dan lebih daripada itu, arahkan pikiran kita kepada Tuhan. Yang kita baca, dengar dan lihat di media hari-hari ini adalah berita-berita yang buruk. Memang saudara, sebagian besar adalah merupakan fakta yang sedang terjadi. Tapi jangan biarkan diri kita terjebak dengan berita-berita itu saja. Tapi sirami diri kita dengan firman Tuhan. Yang bisa menjaga pikiran kita adalah diri kita sendiri. Karena itu jagalah dengan baik. Pikiran memegang peranan yang penting dalam kehidupan karena berpengaruh terhadap iman kita. Dan iman itu sendiri sangat menentukan bagaimana keadaan hidup kita. Tuhan Yesus katakan dalam Matius 9 ayat 29, jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadi apa yang kita imani, itu yang terjadi dalam hidup kita. Maka saudara, jaga pikiran kita. Jaga iman kita, saudara. Dalam Amsal 3 ayat 5 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kata pengertian di sini mengandung makna tentang apa yang kita pikirkan dan pahami. Mempercayai Tuhan harus ada pada level yang lebih tinggi, menjadi prioritas daripada mempercayai pikiran kita sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan, di tengah situasi dunia yang nampaknya mengkhawatirkan, ayat firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 6-8 ini mengajak kita semua untuk tidak khawatir tentang apapun juga. Sebaliknya saudara, apa yang harus kita lakukan adalah berdoa kepada Tuhan dan menyampaikan keinginan kita kepadanya, disertai dengan ucapan syukur. Doa dan pengucapan syukur kita kepada Tuhan akan membuat hati kita dipenuhi dengan damai sejahtera yang melampaui akal pikiran kita. Situasi dunia ini membuat pikiran cemas, tapi di dalam Tuhan Yesus kita mendapatkan ketenangan. Bersamaan dengan perintah supaya kita tidak khawatir, Tuhan menghendaki agar kita mengubah pola pikir kita menjadi pola pikir sorgawi. Di ayat yang ke-8 tertulis, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ada sebuah quote yang mengatakan, jangan biarkan orang-orang berjalan di atas pikiran kita dengan kaki yang kotor. Maksudnya adalah supaya kita
menjaga supaya pikiran kita ini tidak dicemari dengan berbagai hal yang orang lain sodorkan kepada kita. Mari jaga pikiran kita, saudara, dan arahkan itu kepada Tuhan Yesus Kristus. Semua yang baik, yang membangun, yang menguatkan hidup kita, pikirkanlah semuanya itu. Penuhilah pikiran kita dengan firman Tuhan yang menuntun kita pada kemenangannya. Percayalah, saudara, bahwa Tuhan sangat baik. Ia tidak akan membiarkan kita, dan Tuhan akan terus berbuat baik dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kekuatan dari firman-Mu yang kami terima saat ini lewat pembacaan dan pendengaran kami akan firman Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang memberikan kami semangat dan sukacita. Kembali saat ini kami diingatkan untuk menjaga pikiran kami sesuai dengan kehendak firman-Mu. Dunia ini menyodorkan berbagai berita yang menakutkan dan yang melemahkan semangat, tapi kami akan tetap kuat dan bersukacita di dalam Engkau, Tuhan, karena kami berharap dan percaya kepadamu. Sesuai dengan janji firman-Mu, kami percaya segala yang baik akan Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami, sampai kami mencapai rencana-Mu yang Tuhan sudah tetapkan bagi kami di bumi ini. Dan bahkan sampai seterusnya, dalam kekekalan, kami akan terus mengalami kemurahan dan kebaikan dari-Mu, Tuhan. Malam ini, Tuhan Yesus, kami mau beristirahat. Berikanlah kami tidur yang nyenyak. Jauhkan kami dari segala gangguan kuasa kegelapan dan roh jahat. Lingkupi kami dengan kuasa-Mu, ya Tuhan. Dan berkatilah juga orang-orang yang saat malam ini masih harus bekerja, para dokter dan perawat di rumah sakit, dan semua orang yang mengerjakan tugas yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan, agar Tuhan menolong dan memberkati mereka. Kami berdoa untuk yang sedang sakit pada saat ini. Jamahlah, ya Tuhan, dan sembuhkan mereka dengan kuasa-Mu. Berikanlah kesehatan dan kesembuhan yang sempurna. Dan bagi yang sedang berada dalam masalah pekerjaan, rumah tangga, studi, dan berbagai persoalan lainnya, kami berdoa agar Tuhan memberikan jalan keluar dan pertolongan bagi mereka. Ampunilah kami, ya Tuhan, akan segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih, Tuhan. Kami bersyukur dan kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan selalu berlimpah-limpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.